Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Dampak korupsi bangunan sekolah minim sarana pendidikan. Tekan polusi udara, siswa dan guru dihimbau tidak membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Polisi tangkap komplotan curanmor. Meski sudah berdiri sejak tahun 2017, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Kota Tangerang Selatan di Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan hingga saat ini belum memiliki jalan. Lahan seluas 5.000 meter persegi ini terletak di tengah pemukiman padat yang diapit oleh kebun dan tembok rumah. Jalan dengan lebar 1 meter yang ada saat ini menjadi satu-satunya akses yang digunakan untuk keluar masuk siswa dan staf pengajar, bahkan tidak jarang mereka harus bergantian melewatinya agar bisa masuk ke area sekolah. Begitupun dengan pembangunan gedung yang terhenti hingga mengakibatkan terbatasnya ruang kelas. Data sekolah, saat ini terdapat 18 rombongan belajar, namun kelas yang tersedia hanya 9, bahkan diantaranya merupakan bangunan semi permanen. Meskipun begitu, pihak sekolah memaksimalkan ruang kelas yang ada dan membagi 2 sesi waktu agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. Jumlah rombel yang ada di kami itu berjumlah sekitar 18 rombel ya, dengan ruang yang dikondisikan itu ada 7 ruangan yang pada akhirnya pengondisian siswa itu masih ada 2 sesi pagi dan siang. Berapa ruang belajar Pak yang saat ini itu kondisinya masih ya bisa disebut itu masih minim? Itu masih ada 2 ya, 2 yang masih menggunakan katakanlah ruang boleh dibilang ya antara layak dan kurang layak lah seperti itu. Kondisi ini sudah disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten, namun hingga saat ini belum diketahui kapan akan dilakukan perbaikan dan penambahan sarana belajar. Pada tahun 2018 silam, KPK menyelidiki korupsi pengadaan lahan sekolah SMKN 7 Tangsel. 3 tersangka dijebloskan ke penjara, yakni Sekdis Dindik dan 2 tersangka dari pihak swasta. Dalam kasus ini potensi kerugian negara mencapai 10,6 miliar rupiah. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Di rumah inilah seorang gadis berusia 20 tahun di Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, diduga mendapat kekerasan seksual. Tidak hanya 1 orang, pelaku juga berjumlah lebih dari 5 orang. Korban awalnya diajak oleh pelaku JL atau Juli ke rumahnya, namun kemudian disekap selama 3 hari. Kasus tersebut terungkap setelah keluarga mencari korban. Setelah mendapat laporan dari keluarga korban, polisi menangkap pelaku utama bernama Juli. Korban juga dijual ke teman-teman pelaku sebesar 100 hingga 150 ribu rupiah. Uang yang didapat kemudian digunakan untuk membeli minuman keras. Sejauh ini polisi masih belum bisa memeriksa secara maksimal terhadap korban. Penegak hukum hingga saat ini masih mengejar pelaku lain. Untuk pengembangan kasus ini, kami lagi berkoordinasi dengan jaksa dan juga korban untuk pemeriksaan tambahan, tapi kendalanya korban sampai sekarang minggat di rumahnya, sehingga kita belum bisa memintai keterangan dan untuk pengembangan kasus selanjutnya. Seperti itu. Polisi juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan dan P2TP2A untuk memulihkan trauma korban dan mendampinginya selama pemeriksaan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Rumah yang memproduksi tembakau gorila digerebek tim anti narkoba Polres Serang di salah satu apartemen di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi juga menyita tembakau gorila dari AS. Pelaku tidak sendiri dalam mengedarkan tembakau sintetis tersebut.
Polisi langsung mengembangkan kasus ini dan menangkap 4 pelaku lain. Kelima pelaku akhirnya dibawa ke Polres Serang untuk diperiksa. Penjualan tembakau gorila beromset Rp600 juta per bulan. Kapolres Serang AKBP Wiwin Setiawan mengatakan, pengungkapan bermula dari hasil pengembangan terhadap seorang pengedar yang ditangkap di Kota Serang pada Maret lalu. Dan berhasil mengamankan dua orang pelaku lagi, satu orang pelaku inisial RF di daerah Jakarta Timur, dan dari tersangka RF ini yang memang berperan sebagai penyuplai bahan baku diamankan sekitar 250 gram bahan baku yang belum diproduksi, dan apabila diproduksi itu diperkirakan bisa menghasilkan 10 kg tembakau sintetis yang jadi. Bisnis peredaran tembakau gorila sudah dilakukan sejak pertengahan 2022 lalu. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan mengeluarkan himbauan kepada seluruh wali murid maupun tenaga pendidik untuk mengurangi kendaraan yang dibawa ke sekolah. Selain untuk mengurangi kemacetan, kebijakan ini juga untuk menekan polusi udara yang sebagian besar disumbang oleh kendaraan. Solusi yang diberikan yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan menyediakan armada angkutan umum khusus pelajar secara gratis yang beroperasi di waktu masuk dan keluar jam sekolah. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, pihaknya telah menyebar himbauan tersebut ke seluruh sekolah di Tangerang Selatan. Kami melalui pemerintah Kota Tangerang Selatan, ya kami secara khusus Dinas Pendidikan juga menganjurkan kepada orang tua yang hari ini antar jemput anaknya ya di beberapa sekolah, mungkin yang kadang-kadang satu siswa satu mobil, ya ini kan selain tadi mungkin menjadi salah satu penyebab polusi udara tinggi, juga penyebab kemacetan juga di beberapa titik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan juga meminta pelajar yang rumahnya berdekatan dengan sekolah untuk berjalan kaki atau menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.